Kring, kring. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Cuaca sangat terik, menyengat pori-pori seluruh tubuh Rizky. Di cuaca yang seperti ini tentu enak dibuat untuk tidur dengan kipas angin yang memutar memberikan kesejukan. Tapi, Rizky mempunyai janji, ia sepulang sekolah harus bekerja. Rizky, ayo main ke rumah gue. Bokap gue baru aja membelikan gue PlayStation, anak-anak yang lain entar juga ke sana. Lo mau ikut kagak? Kata Ardi. Ardi merupakan orang yang berkecukupan, ia selalu dimanja oleh ayahnya. Ya, mungkin karena Ardi merupakan anak satu-satunya. Hidupnya selalu penuh dengan kasih sayang, harmonis, dan selalu apa yang diinginkan bisa tercapai. Bahkan ketika pergi ke sekolah, Ardi menggunakan sepeda motor. Karena masih SMP tidak diperbolehkan membawa motor, Ardi memarkirkan motornya di sebuah warung dekat sekolah. Jika Rizky membayangkan betapa enaknya hidup Ardi, ia akan terus-menerus menyalahkan dirinya. Padahal ia harus bersyukur apapun yang terjadi, mungkin Tuhan memiliki jalan sendiri bagi Rizky. Gue nggak bisa, hari ini ada acara, jawab Rizky berbohong. Ia tidak mau jika semua temannya mengetahui kalau ia sedang bekerja saat ini. Ia akan malu, bahkan akan jadi gosip di sekolah. Sok sibuk banget loh. Emang ada acara apa sih? Tanya Ardi, padahal pada umumnya sepulang sekolah Rizky selalu mempunyai waktu luang. Iya ini mendadak banget, gimana kalau malam aja gue kesananya? Gue setiap siang ada acara, Jadi maaf ya gue nggak bisa ikut kalian, jawab Rizky berbohong lagi, ia benar-benar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ardi, ya, dia orang yang dekat dengan Rizky. Ardi tidak memandang Rizky berasal dari keluarga mana, semua akan menjadi teman jika memang mempunyai sikap yang baik. Itu merupakan prinsip dari Ardi. Karena sejatinya, hidup di dunia hanya titipan bukan. Apa yang mau dibanggain? Harta yang melimpah ruah, rumah yang mewah, mobil yang terbaru, itu semua tidak akan dibawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Ardi selalu mengingat perkataan dari guru agamanya. Begitupun dengan Rizky, ia juga tidak memilih-milih teman. Jika ingin berteman dengannya, ia akan menerima dengan senang hati. Tapi, kebanyakan orang enggan berteman dengannya. Wajahnya yang jelek dan juga miskin menjadi kendala bagi Rizky dalam hal pertemanan. Setelah menolak ajakan dari Ardi, Rizky berjalan menuju tempat yang sudah mereka janjikan dengan Widya. Rizky mengingat perkataan Widya dengan mengganti seragam sekolah terlebih dahulu. Tentu, Rizky sudah membawanya di dalam tas. Karena jika ia pulang terlebih dahulu, pasti akan ditanya sama Sastro, ibunya. Kemarin Rizky juga sudah izin kalau akan pulang terlambat karena akan kerja kelompok. Tapi itu bohong, nyatanya Rizky bekerja bersama Widya. Rizky terus berjalan dengan pikiran kosong, yang ada di kepalanya hanya, jalan, dan jalan bertemu Widya. Bahkan, Rizky juga tidak belajar terlebih dahulu apa yang dipersiapkan ketika bekerja menjual sayur. Dari kejauhan, Rizky sudah melihat Widya yang sedang duduk menunggu kehadirannya. Langkah Rizky semakin cepat, ia tak enak jika Widya menunggu terlalu lama. Assalamualaikum, Bu, sapa Rizky yang baru saja datang. Waalaikumsalam, kok masih pakai baju seragam? Tanya Widya yang memandangi Rizky heran, padahal kemarin ia sudah menyuruhnya untuk ganti terlebih dahulu. Rizky melihat seragamnya, oh, saya bawa baju ganti di dalam tas, Bu. Kalau pulang takutnya nanti kelamaan. Rizky tersenyum cengengesan. Widya memberikan selembar kertas yang bertuliskan daftar harga sayur yang ada di gerobak sepedanya, ya sudah, kamu nanti ganti terlebih dahulu. Ini daftar harga sayurnya ya, udah tahu jenis sayuran, kan? Rizky menerima dan membaca sekilas daftar harganya, belum, Bu. Ada beberapa sayur yang belum dimengerti. Seperti buncis, itu yang mana ya, Bu? Widya berjalan menuju gerobak sepedanya, dan menunjuk sebuah sayuran yang Rizky maksud, ini namanya buncis. Rizky mengangguk paham dan mengingatnya. Widya mengambil sayuran yang panjang, kalau ini namanya kacang panjang, udah tahu kan? Rizky tersenyum, udah, Bu. Rizky sudah beberapa mengenal jenis sayuran karena ia sering ikut Sastro belanja ke pasar. Karena Sastro sendiri juga berjualan sayuran, tapi yang sudah matang dan siap makan. Widya menatap Rizky serius, yang lainnya sudah tahu ya? Tanya Widya, meyakinkan agar tidak terjadi kesalahan harga. Insya Allah aman, Bu. Kalau yang lauk, saya udah ngerti semua ini.
Karena memang pernah memakannya. Ya sudah, abis ini saya tinggal pulang ya. Widya menunjuk sebuah rumah berwarna pink, dan memiliki pagar yang tinggi. Itu rumah ibu di sana, kalau sudah habis atau sudah jam 4 sore. Nanti kamu bisa nyari di sana ya, jelas Widya. Rizky mengangguk, siap, Bu. Widya lalu berjalan menuju rumahnya. Sedangkan Rizky masih melihat-lihat sayuran yang masih tersedia, dengan melihat selembar kertas daftar harganya. Setelah semua udah siap, Rizky mengayun sepeda itu dengan perlahan. Ia juga berteriak ketika masuk area perkampungan. Sayur, sayur, masih fresh semua, teriak Rizky masih kaku. Karena ini merupakan pertama kali baginya, pertama kali bagi seorang yang masih duduk di bangku SMP. Tak ada seseorang yang keluar dari rumah. Rizky terus mengayun sepedanya. Sesekali ia juga berteriak menawarkan sayur yang ia jual. Mas, sayur, teriak seorang ibu-ibu dari belakang Rizky. Rizky menengok lalu memutar balik sepedanya, dan menghampiri ibu itu, mau beli apa, Bu? Ibu itu kaget ketika melihat ternyata Rizky yang berjualan sayur tersebut. Iya, dia adalah ibu dari Daniel, teman sekelasnya. Tentu saja Rizky mengenalnya karena saat mengambil rapot, Rizky mengobrol lama dengan ibu Daniel yang bernama Ayu. Kenapa kamu jualan sayur seperti ini? Apa Oisin tuamu tidak sanggup membiayai di SMP? Kenapa sampai kamu bekerja seperti ini? Apa memang disuruh sama orang tuamu, Rizky? Tanya Ayu terheran-heran. Karena Ayu merupakan keluarga yang cukup untuk makan, cukup untuk membiayai Daniel sekolah, dan berkecukupan lainnya. Cuman mau nambah uang jajan aja, Tante, jawab Rizky, ia sebenarnya malu akan hal ini. Untung saja tidak ada Daniel di dalam rumah, karena sedang bermain PlayStation bersama Ardi dan yang lain. Apa kamu gak malu berjualan sayur seperti ini? Kamu juga belum saatnya untuk bekerja, apa orang tuamu benar-benar tidak mampu? Tanya Ayu sedikit merendahkan sebuah pekerjaan yang Rizky jalani. Rizky hanya menunduk dan diam. Kacau, hanya itu yang ada di pikirannya. Rasa takutnya akan bertemu dengan temannya atau keluarga dari temannya terbayar sudah. Jadi, seperti ini rasanya. Rizky mengangkat wajahnya menatap Ayu, sesuatu yang menurut ibu rendah, sebenarnya belum tentu rendah, jawab Rizky dengan senyuman yang mengembang di wajahnya. Semoga kamu terus kuat ya, Rizky.